Ya baik teman-teman, kita lanjutkan. Tadi di slide sebelumnya kita sebutkan bahwasannya di antara perbedaan prokariot dan eukariot ya adalah tentang struktur dari DNA atau kromosomnya. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar di slide-nya ini, DNA-nya sama-sama double helix ya. Semua makhluk hidup ya, DNA-nya pasti double helix. DNA-nya pasti double helix kecuali pada virus. Pada virus itu DNA bisa aja single helix, bisa aja double helix. Begitu juga virus RNA, RNA-nya bisa aja single helix, bisa aja double helix. Sorry ya teman-teman, lagi pilek, lagi alergi ya. Kemudian kalau kita lihat gambar di sini ya, DNA pada prokariot tadi kita sebutkan dia sirkuler ya, nggak ada ujungnya, dia bentuknya bulat. Sementara pada DNA eukariot dia bentuknya linear, dia bentuknya linear, ada ujungnya, ada pangkalnya. Maka satu DNA panjang ini kemudian dikemas sehingga membentuk kromosom yang bentuknya kayak gini. Pada asalnya kromosom ini kalau ditarik itu ada ujungnya, ada pangkalnya sehingga dia kayak benang ya, punya ujung itu, punya pangkal. Itu perbedaan mendasar antara DNA pada bakteri dan eukariot secara umum ya. Kalau kita ngomongin eukariot, bayangan teman-teman ya dari protista, fungi, pelantae, dan animalia. Kemudian ini contoh soal ya, keluar di 2019 juga. Jadi tahun kemarin ini kita dapat 2 soal untuk bab bakteri. Karakteristik yang dijumpai pada bakteri sebagai organisme prokariot ya. Jadi bakteri itu prokariot, berdasarkan hal tersebut maka punya ciri apa gitu. DNA-nya untai ganda, double helix, dan bentuknya sirkuler. Benar, baru aja kita omonginnya. 1 benar, maka 3 benar. Punya ribosom, fungsinya untuk sintesis protein atau polipeptida. Betul. Kemudian membran plasma tersusun atas lipid dan protein. Ya, kalau teman masih ingat, membran plasmanya terdiri atas fosfolipid ya. Punya kepala dan ekor ya, gliserol dan asam lemak ini. Ya. Harusnya pakai pena khusus ya ini. Nggak bisa pakai jari nih gambarnya teman-teman. Maka ini ada lipidnya 2 lapis gini kan. Aduh susah nih gambarnya nih. Itu kan. Nah ini fosfolipidnya terus nanti di permukaan luar dari membrannya. Ya. Misalnya ini membran sel gitu. Ini sitoplasma, di luarnya ini lingkungan ya, di luarnya ini. Maka nanti di sini ada dia berupa fosfolipid, dan di antara fosfolipid itu bisa ada protein integral ya. Misalnya di sini ada protein integral di antaranya. Maka tersusun atas lipid, fosfolipid, dan protein, benar ya. Kemudian dinding sel dari peptidoglikan, betul juga ya. Gampang ya ternyata di UGM nih soalnya. Maka jawabannya error nih teman-teman. Benar semua ya. Kemudian ini untuk tinjauan khusus pada bakteri ya. Karena kita tahu kan semua makhluk hidup kan wajib respirasi ya. Wajib melakukan respirasi untuk membentuk ATP atau energinya. Bisa aja respirasi aerob maupun anaerob. Intinya wajib respirasi dong ya. Maka kalau dia wajib respirasi, padahal kalau kita tahu kan pada manusia atau pada eukariot secara umum, untuk respirasi seluler dia butuh mitokondria. Ya betul, dia butuh mitokondria. Nah, kita kan tahu mitokondria itu organel bermembran. Bahkan membrannya 2 rangkap.
double ya. Sementara kan prokariot, bakteri nggak boleh punya atau nggak punya organel bermembran, termasuk nggak punya mitokondria. Terus gimana dong dia respirasi kalau nggak punya? Nah, ternyata di antara membrannya ya, ini misalnya ini bakteri aerob nih tertulis nih, sorry. Bentar. Ini ada bakteri aerob tertulis di sini. Ini membran, ada membran selnya di sini ya. Setelah dinding ada membran sini. Nah, di antara membrannya itu dia mengalami invaginasi atau pelekukan ke dalam nih, banyak nih. Di membrannya ada berlapis-lapis lagi nih. Maka membran itulah kita sebutnya membran internal ya, berperan sebagai respirasi pengganti mitokondria atau punya fungsi seperti halnya mitokondria untuk respirasi. Maka dia bernapasnya dengan membran gitu ya, membran sel, membran yang mengalami pelipatan. Kemudian kita tahu juga ya teman-teman, di antara bakteri itu ada yang berperan, ya ada yang bisa fotosintesis ya. Misalnya bakteri ungu, bakteri hijau, atau cyanobacteria, alga biru ya. Itu masuk bakteri juga semuanya. Padahal kalau pada organisme eukariot, untuk fotosintesis dia butuh kloroplas ya. Dan kita tahu bersama seperti halnya mitokondria, kloroplas itu adalah organel bermembran dan membrannya juga 2 rangkap. Maka nggak mungkin ada pada bakteri. Nah terus bakteri fotosintetik itu gimana dong dia fotosintesisnya? Oh ternyata dia punya juga pelipatan ya. Mirip dengan membran internal tadi ini. Dia juga punya pelipatan membran ke dalam ini banyak nih garis-garis ini ya. Ya itu adalah pengganti dari tilakoid yang ada pada kloroplas ya. Dan tilakoid berperan dalam reaksi terang ya, berperan dalam reaksi terang. Kemudian nanti reaksi gelapnya bisa aja terjadi di sitoplasmanya gitu. Maka di tilakoid di membran tilakoid ini terdapat pigmen-pigmen yang berperan untuk fotosintesis, menangkap cahaya ya. Nah gitu kurang lebih, artinya meskipun nggak punya organel khususnya tapi dia punya alat penggantinya gitu ya. Kemudian atau kita tutup dulu ya yang ini ya.